Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum debat dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Kaila dari kelas 10 AKL 1, absen 30, sebagai moderator. Banyak orang yang berpendapat bahwa penggunaan media sosial berdampak buruk terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Tetapi, banyak juga yang berpendapat bahwa penggunaan media sosial tidak mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan begitu, penggunaan media sosial menuai perdebatan. Maka dari itu, kali ini kita akan berdebat dengan mosi penggunaan media sosial berdampak buruk terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Lalu, saya akan membacakan panduan debat. Yang pertama, saya akan mempersilakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri dan posisi sesuai tema. Yang kedua, saya akan mempersilakan masing-masing tim menyampaikan argumentasi untuk menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan pandangan. Yang ketiga, saya akan mempersilakan masing-masing tim untuk bergantian mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, semua pendapat atau argumen dari masing-masing tim akan dirangkum dan dijadikan kesimpulan. Baiklah, saya akan mempersilakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari tim afirmasi terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Eva Ferawati Hoirunisa Hermawan dari kelas 10 AKL 1. Saya absen 8, saya di sini sebagai tim afirmasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jen Sydney dari kelas 10 AKL 1. Saya absen 14, di sini peran saya sebagai tim oposisi. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar termasuk sikap kita dalam menjunjung tinggi bahasa persatuan. Namun zaman sekarang penggunaan media sosial sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama pada kalangan remaja. Remaja cenderung sering menggunakan kalimat yang simpleks dan mudah digunakan. Sering juga ditemukan ada beberapa konten dalam media sosial yang menggunakan bahasa gaul. Itu menjadi salah satu penyebab pengguna bahasa Indonesia yang baik semakin menurun. Baik, dilanjutkan untuk tim oposisi, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Bahasa remaja rentan mengalami perkembangan karena pengaruh lingkungannya. Lingkungan remaja meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, teman bermain, sekolah, maupun lingkungan khusus kelompoknya. Dalam lingkungan yang berbeda, akan menjadikan bahasa yang mereka miliki juga berbeda. Ya, faktor tersebut tidak dapat menjadi jaminan. Bahkan ada beberapa orang yang berpendidikan tinggi, tinggal di lingkungan yang baik dan terjamin, tetapi tetap saja menggunakan bahasa gaul yang cenderung kasar. Banyak dari mereka yang meniru dari media sosial karena dianggap lebih keren jika menggunakan bahasa tersebut. Contohnya menggunakan kalimat plesetan, dalam kutip anjay, di dalam kesehariannya. Dalam berbahasa yang baik, seharusnya kalimat tersebut tidak digunakan karena tidak memiliki sisi positif, apalagi dianggap keren. Menurut Jean Piaget, karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif yang telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik. Pada setiap situasi, keluarga yang berasal dari masyarakat berpendidikan rendah atau buta huruf akan menggunakan bahasa yang cenderung terkesan kasar, tidak berkelas, dan kurang memperhatikan etika bahasa. Sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pendidikan akan cenderung memiliki status sosial yang lebih baik. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk tim lawan? Ada. Silakan. Menurut pihak Anda, media sosial yang mempunyai konten berbau negatif dan menggunakan bahasa yang banyak diplesetkan seperti halnya remaja pada zaman sekarang, itu tidak berdampak kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Tetapi, bukankah remaja ya mudah meniru dan mencontoh yang mereka lihat dari media sosial tersebut? Namun menyalahkan penggunaan media sosial itu kurang tepat, karena walaupun mereka melihat konten yang berbau negatif,
Jika pada lingkungan sekitar mereka tidak terbiasa dengan hal tersebut, pasti orang tersebut juga enggan untuk meniru atau mencontoh hal tersebut. Jadi yang dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia bukanlah penggunaan media sosial, tapi lebih tepatnya adalah lingkungan sekitarnya. Untuk tim oposisi, apakah ada pertanyaan? Ada. Oke. Apakah Anda memiliki bukti yang kuat untuk menopang argumen Anda bahwa media sosial dapat mengubah bahasa Indonesia yang baik? Saya memiliki bukti, yaitu menurut Keminfo pada April 2012 menyebutkan jumlah pengguna jaring sosial di Indonesia juga sangat besar, setidaknya tercatat sebanyak 44,6 juta pengguna Facebook. Di tahun 2016 lalu, sudah mencapai 80 orang. Deskripsi ini adalah salah satu media sosial Facebook. Kondisi yang sama juga pasti terjadi pada media sosial yang lain seperti WhatsApp, Twitter, chatting biasa, email, ataupun SMS. Pesatnya perkembangan media sosial sebagaimana digambarkan di atas, pasti memberikan konsekuensi yang sangat dilematis bagi kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Baik, dipersilakan untuk tim advokasi untuk memberikan kesimpulannya. Zaman sekarang, media sosial telah mengambil alih yang besar dan berpengaruh bagi perubahan bahasa Indonesia yang baik. Masyarakat Indonesia khususnya untuk remaja kesulitan untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Pengaruh ini memberikan dampak buruk pada bahasa Indonesia karena menurut pandangan mereka, jika tidak menggunakan bahasa gaul, maka mereka dianggap tidak kekinian atau tidak keren. Contohnya, bahasa yang menyimpang adalah bahasa alay, kepo, dan lain-lain. Bahasa ini telah mengubah masyarakat menjadi sulit berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Silakan untuk tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari saya, bahasa yang mereka pergunakan menggunakan istilah-istilah yang selektif. Pemilihan penggunaan bahasa dan istilah ini memberikan dampak. Jadi, kemampuan berbahasa Indonesia tidak bergantung pada penggunaan sosial media, melainkan pada diri sendiri. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, penggunaan media sosial dapat berdampak buruk terhadap kemampuan berbahasa Indonesia jika kita tidak dapat memilih kata-kata mana yang baik dan buruk untuk diikuti. Masyarakat juga harus mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupannya. Dapat dimulai dari menghilangkan anggapan jika tidak menggunakan bahasa gaul, maka mereka dianggap tidak kekinian atau tidak keren. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.